Pemirsa, seorang pria diduga menipu warga dengan modus bisa meloloskan korban menjadi anggota polisi dan PNS. Untuk meyakinkan korbannya, pria tersebut mengaku sebagai anggota Polri dengan jabatan Kanit. Seorang pria sedang santai di rumah bersama rekannya tak menyangka didatangi anggota Polres Sampang. Pria ini diduga telah menipu dua orang dengan modus bisa meloloskan korban menjadi anggota polisi dan PNS. Aksi pria 36 tahun ini bermula saat ia mendatangi rumah korban dan menawarkan bantuan untuk bisa lolos seleksi anggota Polri dan pegawai negeri sipil PNS. Korban percaya bujuk rayu pelaku menyerahkan uang secara bertahap mulai dari 70 juta rupiah hingga mencapai ratusan juta rupiah. Janji tinggal janji, tak kunjung terrealisasi, mengakibatkan korban alami kerugian hingga melapor ke polisi. Yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri, hanya berbohong kepada korban mengaku sebagai anggota Polri agar dapat menerima uang dari korban. Untuk sementara korban ada dua, yaitu yang dijanjikan sebagai anggota Polri, satunya dijanjikan sebagai PNS. Penipuan tersebut berlangsung sejak tahun 2021. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 492 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Puluhan warga mengejar terduga pelaku SR berusia 51 tahun, pelaku pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur 12 tahun yang berupaya melarikan diri. Pengejaran tersebut dramatis karena pelaku melarikan diri dengan cara menjebol plafon kontrakannya dan naik ke atas genteng, hingga akhirnya warga dapat menangkapnya. Warga menggerebek pelaku karena sudah curiga dan dilakukan inisiatif warga. Aksi bejatnya dilakukan saat kondisi sedang sepi dan warga pada sholat Jumat. Pelaku akhirnya berhasil diamankan langsung diserahkan ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna diproses lebih lanjut. Sedangkan korban S dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pendampingan dan kondisi mental. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Selebgram Adam Denny melakukan pengerusakan dan intimidasi di sebuah ruko yang dijadikan sebagai kafe di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam aksinya, Adam Denny memamerkan senjata jenis airsoft gun ke petugas keamanan ruko. Diduga adanya masalah pribadi antara pemilik kafe dan teman dari pelaku yang juga mantan karyawan kafe tersebut. Butut peristiwa itu, polisi menangkap Adam Denny di kediamannya. Kepada polisi, yang mengaku emosi dan tidak terima karena rekannya dimarahi pemilik kafe. Setelah pemeriksaan, pihak kepolisian langsung menetapkan Adam Denny menjadi tersangka dalam kasus pengerusakan dan kepemilikan senjata api dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk asal-usul senpi yang dibawa pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua anak pang yang diduga mabuk minuman keras ini jadi bulan-bulanan para pedagang pasar Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat.
Para pedagang emosi karena keduanya kerap berkeliling dan meminta uang secara paksa kepada para pedagang. Saat permintaan mereka tidak dituruti, keduanya bersikap agresif dan memicu keributan. Aksi tersebut membuat suasana pasar yang sedang ramai oleh aktivitas jual beli menjadi gaduh. Mencari uang, terus ya namanya anak bang nggak dikasih ya cari ribut ya, anak sini ya emosi kena begitu. Oh, jadi dia ngamen minta uang maksa gitu ya? Ya nggak dikasih dia agak rese gitu, mungkin dia kayak pengaruh alkohol. Para pedagang berharap aparat keamanan dan instansi terkait meningkatkan patroli serta pengawasan di kawasan Pasar Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Gara-gara tersinggung dihina, seorang driver ojek online menganiaya karyawan pusat perbelanjaan di Koja, Jakarta Utara. Sementara itu, seorang pengemudi ojek online menjadi korban penipuan saat mengantarkan penumpang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menangkap seorang pria berinisial AP, 40 tahun karena diduga menganiaya karyawan mal di Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya pelaku sempat terekam kamera pengawas sebelum menganiaya korban dengan gunting kuku. Insiden itu terjadi setelah cekcok mulut antara pelaku dan korban. Pelaku emosi dan tak terima merasa dihina korban. Akibat penganiayaan itu korban luka di bagian perut hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan, polisi menegaskan kasus ini murni dipicu emosi sesaat akibat salah paham dalam tutur kata. Yang dirasa tidak mengena di hatinya driver Shopee Food, maka dia ngerasa keberatan dan dia emosi saat itu. Itu ucapannya apakah berkaitan dengan dilarang masuk atau gimana Pak? Iya, ucapannya itu ngomong yang sara gitu ke dia. Jadi dia ngerasa hal itu menyinggung dia, sehingga dia mengeluarkan alat. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Seorang pengemudi ojek online jadi korban penipuan saat mengantarkan penumpang dari Tambun, Kabupaten Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban diperdaya untuk meminjamkan sepeda motornya dengan dalih menemui rekannya tak jauh dari lokasi. Namun pelaku tak kunjung kembali. Beruntung korban yang ditinggalkan seorang diri bertemu sejumlah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam waktu 2 jam pelaku langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dari keterangan korban, pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan. Ia diiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta telepon genggam selama perjalanan sehingga membuatnya percaya. Belakangan diketahui pelaku juga membawa kabur handphone korban dan meminta PIN ATM-nya hingga meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Di dalam pelabuhan aja, pelabuhan dari melihat kapal-kapal bongkar itu. Sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang abang ingat bang? Ingatnya om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, mau dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin 600.000 itu bang. Kini sepeda motor yang telah dirampas pelaku telah dikembalikan hingga korban dapat kembali beraktivitas sebagai ojek online. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu menganiaya anak tirinya hingga babak belur di Batam, Kepulauan Riau. Ironisnya, ayah kandung korban bersikap acuh dan membiarkan penyiksaan itu terus berlangsung. Sementara itu, seorang pria lanjut usia secara tiba-tiba mengamuk dan menyerang 3 warga di Lampung Utara. Aisyah, bocah perempuan 9 tahun babak belur dianiaya ibu tirinya. Penganiayaan yang sudah berlangsung lama ini terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Akibat penganiayaan, mata korban lebam dan mengalami gangguan penglihatan. Penderitaan Aisyah terkuak saat beberapa anggota driver online yang merupakan rekan ayah korban mendatangi rumah korban dengan melihat kondisi korban. Korban mengaku kerap dipukuli oleh pelaku, bahkan pernah disundut dengan puntung rokok. Ironisnya, ayah kandung korban bersikap acuh dan tak peduli dengan perlakuan yang diterima korban. Polisi telah mengamankan ibu tiri korban dan menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tak mau membantu menjaga adiknya. Keterangan tersangka, dia mengakui telah beberapa kali memukuli anak, yang mana modus pada saat yang dilaporkan ini adalah ketika itu si tersangka meminta korban untuk menjaga adiknya yang berumur 2 tahun, namun korban tetap bermain. Jadi timbul rasa kesal sehingga dilakukanlah penganiayaan oleh ibu sambungnya tersebut.
Polisi juga menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan mengejutkan warga Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Belambangan Pagar, Lampung Utara, Lampung. Pelaku seorang pria berusia 75 tahun tiba-tiba menyerang tetangganya sendiri. Awalnya korban menyambut kedatangannya dengan ramah, bahkan sempat menyiapkan kursi untuk pelaku agar duduk. Namun pelaku justru menyerang korban dengan senjata tajam. Tak hanya itu, pelaku turut melukai korban lainnya hingga mengenai bagian punggung. Warga lain yang menolong juga mendapat serangan pelaku. Nggak ada gara-gara sih, dia nggak pernah main di sini, bapaknya nggak pernah main ke sana, jadi nggak tahu apa yang dia itu, nggak tahu dibacoin gitu aja. Lukanya apa ya Bu? Lukanya kalau bapakku di sini sama di punggung. Polisi menangkap pelaku setelah 12 jam dari kejadian di rumah anaknya di Gunung Labuhan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif pasti di balik aksi penganiayaan. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri sepeda lipat milik warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku awalnya datang dan mengamati situasi sekitar. Setelah dirasa aman, sepeda lipat milik korban terparkir depan rumah langsung dibawa kabur pelaku. Aksi pelaku diketahui warga yang langsung meneriaki maling. Warga melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku tak jauh dari lokasi. Pelaku mengaku berniat menjual sepeda hasil curian untuk digunakan bermain judi online. Dalam peristiwa ini, keterangan dari si pelaku bahwasannya si pelaku ini kebiasaannya itu sehari-hari untuk bermain judi online ya. Kasus pencurian sepeda ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Berawal dari saling ejek, dua remaja mengeroyok remaja lainnya di Makassar. Pelaku dan korban awalnya sepakat duel 1 lawan 1, namun pelaku justru membawa temannya. Tim Jatanas Polrestabes Makassar menangkap dua remaja pelaku pengeroyokan di rumahnya di kawasan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan sebilah senjata tajam milik pelaku yang digunakan menganiaya rekan sebayanya hingga luka di pinggang dan lengan. Pengeroyokan bermula saat satu dari dua pelaku terlibat cekcok usai saling ejek. Keduanya kemudian sepakat duel 1 lawan 1, namun pelaku justru membawa rekan hingga akhirnya korban terluka dan dibawa ke rumah sakit. Perselisihan dua remaja di mana mereka saling menentukan tempat untuk beradu fisik. Ternyata dari salah satu pihak mempersiapkan diri dengan menggunakan. Saat ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pria mencuri alat cuci motor, tabung gas hingga 1 bal cabai merah di Kisaran, Sumatera Utara. Pelaku mengaku uang dipakai untuk membeli narkoba dan juga membayar hutang. Aksi seorang pelaku pencurian di area pasar jalan di Ponorogo, Kisaran terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terlihat memantau situasi warung penjual sayuran. Kemudian pelaku langsung mengambil 1 bal 50 kg cabai merah dan membawanya kabur. Tempat berpisah, aksi pelaku juga terekam kamera CCTV tengah mengambil 1 alat mesin cuci motor, tabung gas, dan uang tunai milik warga. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di warung minuman. Pelaku mengaku uang dipakai untuk membeli narkoba dan membayar hutang. Tersangka Franky berhasil kami amankan di warung tua pinggir Sungai Mutiara. Dari tersangka kita amankan, selanjutnya kita lakukan pencarian barang bukti, berhasil ditemukan nih ada mesin semir, ada tabung gas, ada sepeda motor. Hasil perbuatannya korban alami kerugian jutaan rupiah. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Kota Kisaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga menipu warga dengan modus bisa meloloskan korban menjadi anggota polisi dan PNS. Untuk meyakinkan korbannya, pria tersebut mengaku sebagai anggota Polri dengan jabatan Kanit.
Seorang pria sedang santai di rumah bersama rekannya tak menyangka didatangi anggota Polres Sampang. Pria ini diduga telah menipu 2 orang dengan modus bisa meloloskan korban menjadi anggota polisi dan PNS. Aksi pria 36 tahun ini bermula saat ia mendatangi rumah korban dan menawarkan bantuan untuk bisa lolos seleksi anggota Polri dan pegawai negeri sipil PNS. Korban percaya bujuk rayu pelaku menyerahkan uang secara bertahap mulai dari 70 juta rupiah hingga mencapai ratusan juta rupiah. Janji tinggal janji, tak kunjung terrealisasi, mengakibatkan korban alami kerugian hingga melapor ke polisi. Yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri, hanya berbohong kepada korban mengaku sebagai anggota Polri agar dapat menerima uang dari korban. Untuk sementara korban ada 2, yaitu yang dijanjikan sebagai anggota Polri, satunya dijanjikan sebagai PNS. Penipuan tersebut berlangsung sejak tahun 2021. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 492 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Rangkaian pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah resmi berakhir. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberangkatkan kloter terakhir menuju kota Nabi. Tiga kelompok terbang terakhir diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, yaitu kloter BDJ 15 asal Banjarmasin, SUB 116 asal Surabaya, dan UPG 43 asal Ujung Pandang. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh layanan transportasi, akomodasi, dan pendampingan jemaah berjalan lancar hingga tiba di Madinah. Kloter terakhir yang meninggalkan Mekah menjadi penanda berakhirnya seluruh proses layanan jemaah haji gelombang kedua di kota suci. Kami dari Dakar Makkah mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang luar biasa pada rekan-rekan petugas di Dakar Makkah. Mudah-mudahan kerja keras, pelayanan, dan seluruh khidmat para petugas ini dicatat sebagai amal soleh dari Allah SWT. Dengan berakhirnya pemberangkatan tersebut, Dakar Makkah resmi menuntaskan seluruh rangkaian pelayanan kepada jemaah selama berada di Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.